Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya, channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini bisa kalian lihat ini dari Pioneers TV, info terbaru dari dalam maupun luar negeri, terupdate dan terpercaya mengenai Pi Network ya. Jadi artikel ini panjang, Kapten Pi Pionos berbicara tentang jaringan Pi patut ditonton gitu ya. Jadi apa pidato di sini terkait Pi Network? Mari kita simak sama-sama ya. Tentu ini akan ada hal-hal penting yang tentu akan dibicarakan di sini atau dikatakan di sini ya. Dan oke, sebelum saya membacakannya ya, sebelum dijelaskannya terkait kejelasan dari berita ini, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih. Dan oke, langsung saja kita ke penjelasannya ya. Harap disimak sampai selesai agar tidak gagal paham, oke? Artikel panjang. Kapten Pi Pionir berbicara tentang jaringan Pi, patut ditonton. Hai teman-teman pionir di seluruh dunia, semoga Anda sehat selalu, dan sukses bersama Pi Network. Semoga Anda bisa bertambah ilmu dan bermanfaat bagi banyak orang. Kapten telah mengerem secara diam-diam baru-baru ini, tidak aktif dan menunggu. Terlalu banyak hal telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir, dan jaringan Pi masih berkembang sesuai dengan rencana keseluruhan dari buku putih. Tentu saja, beberapa orang sangat gembira, dan beberapa orang berpikir bahwa ini adalah penipuan. Semua orang memiliki logika berpikir dan penilaian mereka sendiri. Caranya, di sini tidak terlalu banyak melakukan interpretasi. Kita hidup dalam keluarga bintang biru, warna multi etnis, multi budaya, dan multi kulit menyebabkan perbedaan adat, agama, kepercayaan, mata uang, energi, dan bahkan atribut budaya, dan perang dapat terjadi kapan saja. Konflik yang semakin intensif baru-baru ini antara Rusia dan Ukraina adalah perang khas sumber daya, mata uang, dan diferensiasi ideologis. Beberapa orang berpikir bahwa saya bertindak terlalu jauh. Tidak, saya sangat terjaga. Setiap orang harus selalu tetap terjaga dan tetap membuka mata. Saya pernah memberi tahu semua orang bahwa sumber daya apapun di Blue Star tidak dapat ada tanpa batas. Penambangan energi yang merusak hanya akan memperburuk lingkungan hidup kita. Di masa depan, hanya hal-hal yang berkelanjutan, dapat didaur ulang, dan terbarukan yang dapat berkembang dalam jangka panjang. Era Web 3.0 adalah hijau dan rendah karbon, berbagi dan inklusif, benar-benar tanpa batas, menghormati upaya semua orang, dan menghormati setiap budaya. Dengan cara ini, tidak akan ada begitu banyak kontradiksi apa tujuan akhir dari jaringan. Hal ini untuk membangun penyelesaian peer-to-peer global dan jaringan pembayaran tanpa batas, apa manfaat dan prospek melakukannya. Itu tidak dikendalikan oleh pemerintah atau organisasi manapun, sehingga martabat dan kepentingan setiap orang terjamin, dan kerusakan harta benda tidak akan disebabkan karena force majeure. Kemajuan dan perkembangan masyarakat juga memerlukan mekanisme komunikasi baru untuk menyelesaikan perselisihan dan menciptakan situasi yang saling menguntungkan. Perang Rusia-Ukraina adalah perampokan kekayaan dan invasi ide dan budaya. Dalam konflik bersenjata yang menjadi perhatian seluruh dunia ini, beberapa orang menonton api dari sisi lain. Beberapa bermegah tentang kemalangan. Dan beberapa orang khawatir, tetapi mereka yang memiliki indera penciuman yang tajam dapat menyadari suasana yang berbeda dari perang ini, dan sulit untuk bertahan hidup di celah-celah. Tetapi dibandingkan dengan ini, orang-orang biasa yang terkena dampak konflik ini lebih sulit. Mereka takut sepanjang hari, dan beberapa orang bahkan kehilangan tempat tinggal. Ini adalah bentuk lain kejahatan. Aset pribadi warga negara adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat, dan mereka adalah jaminan minimum martabat di bawah aturan hukum dalam masyarakat beradab. Tetapi hukum ada di tangan yang kuat,
dan keadilan telah menjadi dongeng. Tidak ada keraguan tentang siapa yang memiliki harta yang dibekukan dalam perang. Itu milik setiap orang, dan beberapa teman mungkin tidak mengerti kalimat ini. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kontribusi terbesar Paiwang kepada masyarakat manusia di masa depan adalah untuk benar-benar mewujudkan kesucian milik pribadi warga negara. Tanpa hak finansial independen, tidak akan ada hak asasi manusia dan martabat yang lengkap. Ini bukan alarm, tapi apa yang sebenarnya terjadi. Model penambangan hijau murni yang tidak mengkonsumsi sumber daya sudah ada di dunia blockchain. Aturannya sudah ditetapkan, tidak apapun masa depan, setidaknya itu mempromosikan kemajuan berkelanjutan masyarakat manusia. Setiap koin yang Anda gali benar-benar milik Anda, transparan dan dapat dikontrol dan nilainya stabil. Perang dan epidemi tidak dapat diprediksi. Tetapi mereka juga merupakan cerminan dari kemajuan masyarakat manusia, menyadarkan waktu dan membuat semua orang tahu mengapa mereka ada dan mengapa mereka berjuang. Tujuan menggali adalah untuk menghasilkan uang. Ini adalah cara yang sangat sederhana, tujuan tidak perlu diperdebatkan. Ini fakta yang tak terbantahkan. Kapten bukan dewa, dia juga perlu memakai pakaian dan makan. Saya bukan guru, saya hanya teman semua orang. Jaringan semakin hari pada siang hari, kita harus mengikuti. Baru-baru ini, karena masalah kick, banyak orang mempertanyakan, dan banyak orang telah menyerang beberapa pedagang. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa kemajuan distribusi koin tidak dapat mengimbangi BTCS. Semua orang berbicara. Setiap orang memiliki ide mereka sendiri. Tetapi Anda memiliki pemikiran mandiri. 3 orang adalah sungai dan danau. Jangan berharap semua orang berpikir sama seperti Anda. Anda harus belajar untuk mencari titik temu sambil menyimpan perbedaan, berpegang teguh pada aspirasi asli Anda, dan menjadi orang yang lama termis. Rencana kick sekarang sudah matang, tunggu saja. Semua orang akan menemukan kekayaan yang benar-benar milik mereka. Semua orang dapat membaca kata pemahaman, tetapi ada terlalu sedikit orang yang dapat berpikir secara mendalam. Jangan menjadi domba di tengah keramaian. Jadilah serigala dalam kelompok raja. Jika tidak, maka akan terjadi menjadi psikologi rakyat jelata dan mudah terombang-ambing oleh beberapa yang disebut dipengaruhi oleh Tuan Presiden dan kapten perusahaan, dan kehilangan penilaian mereka sendiri. Orang yang teliti tahu bagaimana bekerja diam-diam, sedangkan orang bodoh tidak akan memikirkannya dan mengikuti kerumunan secara membabi buta. Fraksi telah berjalan di karpet merah, dan kesuksesan tidak bisa dihindari. Mal-mal ekologis yang saya lihat sejauh ini semuanya mencoba untuk merusak permainan. Tentu saja, ada banyak perselisihan kepentingan di sini. Jika tidak ada yang akan menatap mal untuk melaporkan dan melakukan sesuatu yang mereka pikir mereka banggakan. Saya pikir ini sangat murah. Jika mereka melanggar hukum, ada hukum alam untuk menghukum mereka. Tetapi tidak pantas untuk melaporkan jahat, memfitnah, atau menyerang perusahaan yang aktif berinovasi, karena pengembangan jaringan mengharuskan semua orang untuk berpartisipasi. Saya percaya bahwa di masa depan, lebih banyak perusahaan akan mencoba menerobos kerangka kerja dan sistem yang ada untuk secara aktif mengeksplorasi. Hanya dengan cara ini cara hidup baru dapat dipecahkan. Apa yang dimaksud dengan revolusi bukanlah merampok orang kaya, tetapi merampok orang kaya. Sangat umum di dunia web 3.0 untuk meminta mereka berinisiatif menyerahkan uang, berpartisipasi bersama, dan bekerja sama. Saya bukan juru bicara mal manapun, atau distributor keuntungan. Saya hanya penambang biasa. Dalam 3 tahun terakhir, perkembangan Pi.com telah tersandung dan semua orang telah melihatnya. Setiap teman Pi tahu kesulitan dan penderitaan yang terlibat. Pada hari pengiriman internet, hidup Anda telah berubah.
Ini bukan hanya kata-kata kosong di pidato, tetapi ekspresi emosional yang nyata. Ketimpangan dan ketidakadilan di dunia ini terjadi sepanjang waktu. Dengan bertambahnya usia penduduk, cuaca ekstrim, dan meningkatnya perang, di masa depan, kekayaan yang dapat dikendalikan oleh diri sendiri kapan saja, di mana saja akan menjadi yang paling berharga. Itu akan selalu menjadi milik Anda, dimanapun Anda berada. Ketika Anda membutuhkannya, itu dapat menemani Anda di sisi Anda dan tidak akan pernah mengkhianati Anda. Ini adalah jaminan paling kuat untuk martabat dan kehidupan kita. Dari sudut pandang ini tidak tertandingi oleh koin lain. Ini adalah sumber daya terbarukan yang berkelanjutan. Munculnya kick yang dikembangkan secara independen oleh tim inti memungkinkan organisasi di dunia terpusat untuk menerimanya dengan bermartabat di bawah kerangka hukum yang ada, tanpa khawatir tidak dapat dikendalikan. Esensi uang adalah sirkulasi, tetapi keinginan manusia memungkinkan. Ini rumit. Jika Anda ingin merencanakan untuk jangka panjang, kick adalah tata letak yang paling brilian. Ini memungkinkan para pendatang baru tahu bagaimana mengantre. Tidak ada keraguan bahwa semua mata uang terdesentralisasi di masa depan akan mengacu pada cetak biru kick dari Pi. Karena itu adalah yang paling nyaman. Oke, tadi udah dijelaskan ya. Ya tentu kalau kalian menyimak dari awal sampai dengan selesai ini, tentu kalian akan dapat satu titik jawaban ya, satu titik jawaban yang tentu tepat sekali dalam hal ini terkait proyek Pi Network. Ya, jadi semangat aja untuk sahabat Pionos semua. Semoga dengan ini termotivasi dan tambah semangatnya. Karena era digital semakin mendunia, semakin maju, perubahan-perubahan besar akan terus terjadi. Ya, itu tidak mustahil ya. Sekarang kita di zaman digital, oke? Dan semangat sahabat Pionos semua. Tetap klik mining. Selalu ikuti prosesnya dan selalu sabar menunggu KYC. Tentu bukan hanya Anda yang menunggu KYC, masih banyak teman-teman Pionos di luar sana yang juga menunggu undangan KYC gitu ya. Dan saya doakan semoga secepatnya semua mendapatkan undangan KYC dan proses ini terselesaikan dan Open Mainnet juga akan tersegerakan gitu ya. Semoga saja di Desember ini Open Mainnet terjadi ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk videonya saya cukupkan sampai di sini dulu dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.